Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YRM Studio. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang palasi. Makhluk ini sangat ditakuti oleh ibu-ibu yang sedang melahirkan atau ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Serupa tapi tak sama. Ternyata makhluk ini juga ditemukan di Kalimantan, bahkan di negara Thailand, tetapi dengan nama yang berbeda. Walaupun memiliki cara yang sama dalam melumpuhkan mangsanya, tapi makhluk ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Berikut videonya. Asal-usul palasi. Palasi menurut cerita, legenda atau kepercayaan orang Minangkabau dan Melayu bukanlah hantu, tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasi sangat ditakuti oleh ibu-ibu Minangkabau yang memiliki balita karena makanan palasi adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah meninggal. Tergantung dari jenis-jenis palasi tersebut. Jenis palasi ada bermacam-macam. Menurut jenis makanannya, palasi dapat dibagi sebagai berikut. Yang memakan bayi dalam kandungan sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun dan meninggal. Yang memakan bayi yang masih rapuh sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan sampai meninggal. Yang memakan mayat bayi yang sudah dikubur. Ilmu palasi tersebut dipercaya akan menjadi turun-temurun hingga ke anak cucu dan seterusnya bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Jika ayah atau ibunya adalah seorang palasi, maka anaknya pun akan menjadi palasi. Beda dengan kuyang yang hanya menjanjikan satu orang saja dan tidak turun-temurun. Pada umumnya, palasi bekerja dengan melepaskan kepalanya. Ada yang badannya yang berjalan mencari makanan dan ada pula kepalanya yang melayang-layang mencari makanan. Kepercayaan masyarakat untuk menangkal palasi dengan menggunakan lada serta bawang putih dan bawang merah dan diletakkan di depan pintu rumahnya untuk dijadikan jimat sebagai penangkal palasi, sehingga rumah dan penghuninya terlindung dari segala macam kekuatan gelap dan jahat. Kuyang. Makhluk ini biasanya sangat dikenal oleh masyarakat di Kalimantan khususnya. Kuyang sebenarnya adalah manusia atau wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam supaya mendapatkan kekuatan yang abadi, atau biasa kita sebut dengan ilmu awet muda. Cara kerja kuyang hampir sama seperti palasi, dengan membawa kepala, tapi kali ini bersama isi tubuhnya yang menempel pada kulit, dengan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi segar ataupun darah ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Perbedaan kuat antara kuyang dan palasi adalah kalau palasi tidak hanya kepala, malah badannya juga bisa berjalan. Lain halnya dengan kuyang yang mencari mangsa hanya kepalanya saja dan isi perutnya. Pada siang hari, kuyang akan melakukan kegiatan hidup sehari-hari sebagaimana orang yang berbaur di masyarakat. Pada malam hari, seseorang tersebut menjadi kuyang dan akan terbang mencari darah bayi ataupun darah persalinan untuk dihisap sebagai upaya menambah kekuatan ilmunya. Biasanya, masyarakat akan melihat dia terbang dengan mengeluarkan cahaya, entah itu kuning ataupun merah. Kelemahan kuyang yang dipercaya oleh masyarakat adalah: yang pertama, sapu gigi.
kulit padi yang dibakar, pohon bambu atau batang bambu, duri nanas, serta warga setempat biasanya meletakkan cermin, sisir, dan pisau di sekitar ibu melahirkan. Ketiga benda tersebut dipercaya dapat mengusir kuyang yang sangat takut pada benda-benda itu. Kresu Thailand mirip dengan hantu kuyang yang ada di Indonesia. Thailand juga memiliki sosok astral yang hanya terdiri dari kepala dan tubuh bagian dalam seperti usus yang terbang pada malam hari untuk mencari mangsanya. Krasu akan mencari dan memakan janin wanita hamil atau bayi yang baru dilahirkan. Kemudian menyeka mulutnya dengan pakaian yang dijemur di luar rumah. Kabarnya, Krasu adalah seorang wanita cantik yang dibakar hingga mati. Ia juga dikutuk untuk selalu lapar akan darah dan daging manusia. Penduduk setempat percaya kalau Krasu akan hidup sebagai manusia normal pada siang hari dan hanya berubah pada malam hari saja. Oke, sekian saja video dari saya. Jika kalian suka dengan video-video dari saya, silakan subscribe, like, comment, dan share untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.